Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan mengenai submateri definisi dari ekonomi kesehatan itu sendiri. Waktu dan tempat kepada pemateri 1, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan definisi ekonomi kesehatan, di mana ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Next. Ekonomi menurut Samuelson tahun 1995 adalah ilmu mengenai pilihan yang mempelajari bagaimana orang memilih sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan mendistribusikannya ke anggota masyarakat untuk dikonsumsi. Menurut Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya. Menurut Mills dan Gilson, tahun 1999, mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep, dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya mengenai ruang lingkup dari ekonomi kesehatan itu sendiri. Saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup ekonomi kesehatan. Menurut Giles dan Wilson, ekonomi kesehatan berhubungan dengan yang pertama, alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan. Yang kedua, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan. Yang keempat, efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya. Dampak upaya pencegahan dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Klarman pada tahun 1968, ada 4 bidang yang mencakup dalam ekonomi kesehatan. Yang pertama yaitu peraturan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pemeliharaan kesehatan, dan yang keempat analisis biaya dan manfaat. Selanjutnya, ekonomi kesehatan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan apa yang perlu diproduksi? Yang kedua, berapa biaya produksinya? Yang ketiga, bagaimana mobilisasi dana kesehatan, siapa yang mendanai? Yang keempat, bagaimana utilisasi dana kesehatan dan berapa besar manfaat atau benefit investasi pelayanan kesehatan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri kedua. Nah, langsung saja kepada pemateri ketiga mengenai hubungan pembangunan kesehatan dan ekonomi. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi. Nah, kesehatan sendiri merupakan modal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana yang pertama menurut WHO pada tahun 2002, hubungan pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah kesehatan dan pembangunan,
Yang kedua adalah kesehatan dan kemiskinan. Yang ketiga adalah kesehatan dan aspek demografis. Nah, untuk yang pertama adalah kesehatan dan pembangunan. Nah, sebagai contoh adalah seseorang yang sehat pasti akan memiliki raga dan fisik yang kuat untuk mampu melakukan pekerjaan. Nah, dengan itu dapat menambah pendapatan atau pendapatan keluarga dan tentunya akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Nah, kemudian yang kedua adalah kesehatan dan kemiskinan. Nah, hampir sama dengan pembahasan sebelumnya bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap raga dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik tentu akan diterima oleh perusahaan-perusahaan ataupun tempat kerja yang layak, di mana tentu perusahaan tersebut secara umum masih menggunakan atau mempekerjakan seseorang secara manual. Kemudian, apabila seseorang tersebut tidak mampu menjaga kesehatannya dan kesehatan tersebut menurun, dapat mengurangi kemampuannya untuk bekerja dan tentu saja mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan aspek demografis. Nah, untuk aspek demografis sendiri itu kita dapat melihat dari penduduk. Nah, banyaknya penduduk tentu akan mempengaruhi pendapatan per kapita. Nah, apabila masyarakat tinggi penduduknya, namun memiliki kesehatan yang rendah, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila masyarakat tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka kesehatannya pun juga akan terganggu. Seperti contohnya dalam hal makanan, tentu kesehatannya juga akan terganggu dan tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, begitupun sebaliknya, pendapatan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Di mana apabila suatu pendapatan tersebut tinggi, tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan. Baik itu dari segi pelayanan, segi infrastruktur, dan sarana-prasarana pelayanan kesehatan yang ada. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri ketiga. Nah, itulah tadi sesi akhir dari pemaparan oleh kelompok 1 pada mata kuliah ekonomi kesehatan. Nah, yang dapat saya simpulkan di sini bahwasanya kesehatan dan ekonomi itu sangat berkaitan, di mana ketika seseorang sehat, maka seseorang dapat melakukan produktivitasnya sehingga dapat menghasilkan benefit keuangan ekonomi bagi keluarganya. Sedangkan secara ekonomi, di mana kalau orang-orang atau masyarakat mempunyai standar ekonomi yang tinggi, maka mereka dapat mengatur pola asupan makanan gizi mereka yang baik, sehingga dapat dilihat pada kenyataannya hampir banyak orang-orang yang mempunyai masalah gizi seperti stunting, busung lapar, dan sebagainya itu banyak dimiliki oleh orang-orang kalangan menengah ke bawah dengan perekonomian menengah ke bawah. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.